Halo, selamat datang di sesi bedah taktik kita. Gini ya, hal ini kita bakal ngebahas sesuatu yang bener-bener krusial. Babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, bakal ditantang sama raksasa Afrika, Mesir. Nah, siap-siap, karena kita bakal kupas tuntas laga ini dari kacamata analis profesional. Kita bakal bedah datanya, formasinya, sampai kondisi fisik para pemain yang bisa jadi penentu pertandingan. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, ini dia peta ulasan kita hari ini. Kita mulai dari betapa krusialnya laga ini, terus lanjut ke prediksi superkomputer, ambisi gilanya seorang Lionel Messi, potensi kejutan dari Mesir dan Salah, faktor kelelahan yang sering kelupaan, dan terakhir kesimpulan hidup mati di laga ini. Masuk ke bagian pertama, laga krusial babak 16 besar, sang juara bertahan lawan penantang dari Afrika. Fase gugur itu auranya selalu beda kan? Apalagi laga yang bakal digelar di Atlanta ini, tensinya benar-benar tinggi. Di satu sisi kita punya Argentina, sang juara bertahan yang baru aja lolos dramatis menang tipis 3-2 atas Tanjung Verde. Laga yang bikin deg-degan, karena mereka sempat 2 kali kehilangan keunggulan. Terus di sisi lain, ada Mesir, tim yang super tangguh, belum terkalahkan sama sekali di turnamen ini. Dan baru aja menang adu penalti lawan Australia. Mesir datang ke Atlanta bawa satu misi jelas, mencetak sejarah baru. Lanjut ke bagian kedua, prediksi superkomputer Opta. Waktunya kita membedah angka. Nah, insting analis itu penting, tapi data itu fondasinya. Dari 25.000 simulasi, ya bayangin 25.000, superkomputer Opta nunjukin kalau Argentina jelas mendominasi. Peluang menang mereka di waktu normal nyentuh 69,1%. Peluang Mesir buat bikin kejutan di 90 menit cuma sekitar 12,3%. Tapi tunggu dulu, jangan abaikan angka yang satu ini. Ada peluang sebesar 18,5%, laga ini bakal berakhir imbang dan terseret ke perpanjangan waktu. Di turnamen dengan jadwal sepadat ini, 18,5% itu metrik yang gede banget loh. Dan jujur aja, bisa ngerubah segalanya. Terus, kenapa Argentina sebegitu diunggulkan? Angka 5 ini jawabannya. Ini bukan sekedar statistik biasa, ini soal mentalitas juara. La Albi Celeste selalu menang di pertandingan babak 16 besar dalam 5 edisi Piala Dunia terakhir berturut-turut. DNA pemenang ini benar-benar udah mengakar di skuad mereka setiap kali masuk fase gugur. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Ambisi bersejarah Lionel Messi, sang jenderal lapangan. 7 gol, bayangkan. 7 gol udah dicetak Messi di turnamen ini. Dia jadi pemain pertama yang bisa nyetak minimal 7 gol di 2 edisi Piala Dunia yang berbeda. Performanya lagi bener-bener nggak ada ampun. Dia sekarang lagi sejajar sama Kylian Mbappe dan Erling Haaland dalam perburuan sepatu emas. Gila kan? Tapi target aslinya bukan cuma itu. Kalau Messi bisa cetak 1 gol aja lawan Mesir, boom, dia bakal nyamain rekor legendaris Guillermo Stabil dari tahun 1930. Bayangin, rekor lawas sebagai satu-satunya pemain Argentina yang cetak 8 gol di 1 edisi Piala Dunia. Gak cuma itu, kalau dia nyetak gol nanti, Messi bakal jadi pemain ke-6 dalam sejarah yang selalu nyetak gol di 5 pertandingan pertama negaranya di Piala Dunia. Kita benar-benar lagi nonton sejarah yang lagi ditulis ulang di depan mata kita. Masuk ke bagian 4, potensi kejutan Mesir dan Salah, ancaman nyata sang Firaun. Kalau kita ngomongin objektivitas taktik, kita wajib lihat kubu lawan. Ini bakal jadi adu cerdas yang epik banget antara 2 jenderal lapangan. Kalau Messi lagi haus-hausnya nyetak gol, Muhammad Salah punya peran yang agak beda, tapi pastinya sama mematikannya. Salah udah nyiptain 16 peluang di turnamen ini. Dia cuma butuh bikin 2 peluang lagi buat nyamain rekor 18 peluang dari pemain Afrika di 1 edisi Piala Dunia yang dipegang Kevin Prince Boateng sejak 2010. Jadi, ini tuh benar-benar adu kecerdasan antara eksekutor murni lawan kreator elit. Terus, apa kata sejarah pertemuan mereka? Ada 2 pola tren yang saling tabrakan nih. Argentina itu dominan banget, mereka punya rekor 8 kemenangan beruntun lawan tim Afrika, termasuk 2 kemenangan di turnamen ini. Faktanya, belum pernah ada tim dalam sejarah yang menang 3 kali lawan wakil Afrika di 1 edisi. Tapi, coba perhatiin tren Mesir. Di 6 laga terakhir mereka di Piala Dunia, mereka selalu nyetak gol, tapi ya selalu kebobolan juga. Ini artinya Mesir jago banget narik lawannya ke dalam permainan yang terbuka. Agak kacau dan pastinya susah banget ditebak. Masuk ke bagian kelima, dan ini krusial banget. Faktor X, si musuh tersembunyi yang namanya kelelahan. Gini ya, semua data dan taktik cemerlang tadi bisa langsung ambyar karena satu variabel ini, kondisi fisik.
Waktu pemulihan buat babak 16 besar ini bener-bener singkat banget buat kedua tim. Skuad Argentina lagi terkuras habis-habisan setelah main di cuaca panas Miami. Facundo Medina ditarik keluar karena kram parah. Terus Enzo Fernandez sama Nicolas Gonzalez, mereka terpaksa main sambil nahan sakit sampai peluit akhir karena jatah pergantian pemain udah habis. Di kubu Mesir, walau sempat dilakukan karena masalah hamstring, Muhammad Salah harus main full 120 menit yang melelahkan pas lawan Australia. Kaki-kaki yang mulai berat ini, percaya deh bakal ngerubah jalannya taktik di lapangan. Kalau kalian masih ragu separah apa kondisi fisiknya, dengerin deh kutipan dari pelatih Argentina Lionel Scaloni. Dia bilang, di menit-menit akhir kami nggak punya sisa pergantian pemain. Rasanya kayak bertahan layaknya kucing yang terpojok. Wow, kata-kata kucing yang terpojok ini dramatis banget dan nunjukin kerentanan serta rasa lelah yang murni lagi menghantui bangku cadangan Argentina. Melawan tim sengotot Mesir, celah fisik di menit-menit akhir ini jelas bakal jadi sasaran empuk taktik The Pharaohs. Terakhir, bagian ke-6. Kesimpulan hidup mati sebelum peluit panjang dibunyikan. Laga ini tuh jauh lebih dari sekedar hitung-hitungan probabilitas. Ini soal uji daya tahan yang sesungguhnya. Siapapun yang bisa bertahan dan menang di Atlanta nanti, udah ditunggu hadiah yang gak kalah berat. Entah itu Kolombia atau Swiss di babak perempat final. Rute menuju final di turnamen ini benar-benar gak ngasih ruang sedikit pun buat kesalahan. Tapi pastinya, kemenangan di laga ini bakal jadi suntikan moral yang masif banget. Jadi, setelah semua ulasan taktik tadi, pertanyaan terbesarnya buat kita semua adalah, di tengah kondisi skuad yang lagi pincang dan capek berat, akankah badai kelelahan ini berhasil menumbangkan sang juara bertahan? Ataukah kita justru bakal ngelihat sejarah baru yang diukir sama sang maestro Messi? Atau malah kejutan epik dari Salah dan Mesir di Atlanta? Semua taktik udah kita bedah, semua data udah kita bongkar. Sekarang, biarkan lapangan hijau yang ngejawab semuanya. Terima kasih udah ngikutin ulasan taktis kali ini dan selamat menikmati pertandingannya.